berisi selundupan garmen dari Batam, dugaan suap sebesar 20 juta per kontainer. Nggak benar itu? Oh, ini lagi dalam ini. Ini saya laporin sedikit tentang lapor Pak Purbaya. Progres penanganan 10 ya LPP ya. 10 lapor yang kemarin. Jadi lapor LPP per 20 Oktober pukul 8 pagi yang masuk melalui WhatsApp LPP sebanyak 28.390. Oh ternyata melambat ya growth-nya ya. Gini, tindak lanjut aduan pada periode 17 Oktober ada beberapa ini ya, kan kita cek ya. Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong, yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Coba kasih lihat fotonya, ada gambarnya ada nggak? Nah ternyata bukan bea cukai nih, Starbucksnya ini. Coba play. Dapat dari CCTV. Bisa di play. Wah, bisa play. Bisa play. Ini play. Video. Ini play bisa. Ya ini videonya ya. Jadi kita datangin Starbucksnya, kita cek seperti apa sih itunya. Ternyata bukan orang masih. Ini video lain kali lo. Ini yang betul. Jadi bukan orang bea cukai ternyata. Terus yang kedua juga tidak benar ada pungli kantor wilayah Tanjung Pinang. Laporan tersebut ternyata tentang pajak daerah. Ada lagi tidak benar bea cukai Marunda meminta pembayaran tidak resmi denda cukai. Lu kalau bikin kayak gini orang nggak percaya, semuanya tidak benar. Ada yang benar nggak? Tidak benar pemeriksaan jalur merah bea cukai memakan waktu lama. Pengadu tidak bisa, yang kedua, pengadu tidak bisa dikonfirmasi namun akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Yang pertama, dugaan penjualan kembali pita cukai di Madura. Kalau gini gue nggak bisa ceritain, benar hasilnya begini. Ada di detailnya di dugaan pemberantasan rokok ilegal bea cukai Tanjung Balai Karimun. Ini nggak bisa dikonfirmasi ya. Dugaan ketidakmampuan kewajiban perpajakan, dugaan ketidakpatuhan kewajiban perpajakan di wilayah Tangerang. Kasus kontainer berisi selundupan garmen dari Batam, dugaan suap sebesar 20 juta per kontainer. Nggak benar itu? Oh, ini lagi dalam ini. Pendalaman lebih lanjut. Kalau pendalaman yang dilaporin, ada aduan yang terbukti mengenai akun representatif di KPP 3 Raksa, namun bukan tindakan premanisme katanya. Adalah akan receivernya mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa, kepada AR yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patut terhadap wajib pajak. Enggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit deh. Jangan dilatih aja, dihukum sedikit deh. Kan penjelasannya nggak masuk akal. Dia ngejar uang 300.000 jam 5 pagi. Agak aneh. Stres, mabuk kali malamnya dia. jamnya kecepatan. Jamnya kecepatan. Udah ke rumah orang. Woi, bayar. Kasih sanksi sedikit ya. Iya, Pak. Ada juga pengaduan yang tidak benar. Jadi ada beberapa pengaduan yang nggak bisa di ini, nggak usah banyak-banyak ini, nggak usah di ini betul ya. Iya, Pak. Ada juga yang Udah kan tadi yang ini ya. PBB. Jadi gini, kadang-kadang nggak bisa diklarifikasi karena mereka juga ragu yang nelpon siapa gitu. Orang pemerintah, tim ini apa bukan, atau orang lain memeras. Jadi untuk itu ini sama nih, enggak
sepanjang ini isinya sama nih. Detailnya. Untuk itu, enggak, saya nggak mau baca detail, capek. Saya tahu kelemahannya kan, berarti yang 300.000 ini. Jadi gini. Oh, yang baru ya? Ini yang baru nih. Ya. Nomornya. Gini, untuk itu gini. Untuk itu, saya lupa kasih tahu waktu itu adalah nomor kontak yang akan melakukan konfirmasi ke pelapor itu harus clear. Nanti nomornya tolong disebutin ini. Ini. Ya, itu udah deh ya. 0815 9966 662. Kita akan melakukan konfirmasi pakai nomor ini. Jadi kalau di luar nomor ini nggak usah diangkat kalau untuk itu ya, kecuali temennya ya. Kalau nggak diangkat temen itu. Jadi kalau Anda mereka ngirim laporan ke saya, kalau yang nanya tentang laporan itu bukan nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya. Jadi kita akan hanya melakukan pakai nomor tunggal ini, biar orang nggak takut. Nanti yang nelpon pegawai pajaknya. Oh. Oke, ini pengaduan baru. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, saya manajemen perusahaan jasa di Kota Karawang, Jawa Barat, mau bikin PKP dipersulit. Akhirnya diarahkan bikin via orang dalam, dimintai biaya 10 juta. Terima beres PKP. Tolong Pak, jangan persulit pembuatan PKP. Masa kita mau bayar PPN dan PPH dipersulit, bukan dipermudah. Nanti di follow up ya. Siapa nih? Pajak Menteri. Oh ya. Bukan dia follow up ya. Jadi timnya nih beda, bukan orang pajak, nih Inspektorat Jenderal dengan orang-orang yang di sana, orang-orang beliau semua. Yang kedua, lapor Pak, untuk AR jangan seenaknya sendiri kalau penerbitin SP2DK. Isi suratnya indikasi belum ini, padahal tiap bulan laporan PPH 21 karyawan bayar pajak, PPH 25 badan bayar pajak, PPH 25 OP untuk Direktur Program PPS. Dulu juga sudah ikut untuk OP, masih aja dapat surat bikin risih. Bikin risih ngancamnya kalau nggak ikut kemauan AR, dengan santainya bilang pemeriksaan AR sok paling benar. Untuk KPP Pratama Pati dan pimpinannya khususnya AR. Coba lihat di Pati Pak. Lu ada orang di sana sekarang? Di Pati ada orang? Harus kirim dari sini? Iya. Oh, tekor juga kalau gitu. Terbang lagi? Kayak kereta bisa. Yang ini monitor aja ya. Ya. Oh. Halo Min, kalau boleh usul di Semarang ada pegawai pajak yang main kotor Min. Perusahaan saya disuruh bayar 300 juta tahun ini, tolong ditindaklanjuti. Padahal perusahaan saya taat pajak, tapi pegawai pajak tersebut bilang kami tidak taat pajak, pegawai mencari-cari kesalahan kami. Follow up ya. Ini ada semua nih ininya, nanti di follow up dengan ini. Tapi memang ada ya, masih ada begitu ya.